Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Katakan Tuhan kita Tuhan yang baik. Ya, Tuhan kita Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menolong kita, dan Tuhan yang memberkati kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, salah satu bukti dari kebaikan Tuhan adalah Tuhan berjanji. Ketika Yesus naik ke sorga, dia berkata begini, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan kamu seorang pribadi namanya Roh Kudus. Jadi itu bentuk dari tanggung jawab Bapa kepada gerejanya, kepada umatnya. Supaya kita nggak yatim piatu, supaya kita nggak sendirian. Itu makanya Bapak Ibu Saudaraku, kita harus berkomunitas, katakan berkomunitas. Ya, jangan merasa diri hebat. Jadi Roh Kudus saja, Tuhan aja nggak mau kita sendirian. Sebab Tuhan mau, saudaraku, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kolaborasi, katakan kolaborasi. Ya, ada kerjasama yang baik. Nggak ada bos tanpa ada orang lain yang membantunya. Nggak ada pejabat tanpa rakyat. Nggak ada pendeta tanpa jemaat. Jadi kita ada di sebuah tempat untuk kolaborasi. Untuk pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita dikirim satu pribadi yang bernama Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Ya. Ini peranan Roh Kudus yang pertama. Kita sudah sering mendengar firman Tuhan tentang peranan Roh Kudus. Saya hanya mengingatkan kembali saudaraku. Yohanes 16 ayat yang ke-8, baca sama-sama 1, 2, 3. Dan kalau datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah untuk menginsafkan orang dari dosanya. Orang sadar akan dosanya, itu pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita berdosa, ketika kita melanggar firman Tuhan, ada suara di dalam hatimu. Ini jangan kamu lanjutkan, ini enggak benar. Ayo bertobat, ayo berbalik. Itu Roh Kudus, saudara. Saya percaya kalau kita membuka hati untuk Roh Kudus, kita tidak akan terjerembab di dalam dosa. Jadi Roh Kudus itu mengisafkan orang dari dosa. Orang sadar akan dosanya. Nah, contoh dalam Alkitab siapa saudaraku? Yang sadar akan dosa? Daud. Tuhan pakai Nabi Nathan untuk menegur, untuk mengingatkan Daud. Daud insaf saudaraku. Dia tahu apa yang dia lakukan itu salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Begitu dia mendengar teguran itu, dia mendengar pesan itu, dia mendengar nasihat itu, dia enggak mengeraskan hati. Tapi banyak orang diingatkan enggak mau. Dinasihati enggak mau. Suka melawan firman. Saudara yang kasih Tuhan, Daud insaf dari dosanya. Jadi itu tugas pertama Roh Kudus itu menginsafkan orang, menyadarkan orang dari dosanya. Supaya orang itu bertobat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, saya percaya bahwa kita yang duduk di tempat ini hari ini, yang diinsafkan Tuhan, itu artinya sudah mau meresponi suara Roh Kudus itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya punya kebiasaan buruk di waktu yang lalu. Saya punya kebiasaan berjudi. Saya kan suka olahraga. Dan rata-rata olahraga yang seru itu tidak luput dari perjudian. Sebab olahraganya, bertandingnya akan lebih semangat kalau ada taruhannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dulu saya anggap itu biasa. Itu biasa. Dan itu menyenangkan. Dan pertandingan itu akan lebih semangat. Ya. Lebih semangat, sebab latihannya lebih giat. Kenapa? Ada taruhannya. Kalau dapat cuan kan lumayan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena perjudian itu, saudara tahu,
orang tua saya itu memberi saya uang untuk keperluan sekolah. Tapi saya habiskan di tempat perjudian, Bapak Ibu Saudaraku. Teman saya, teman sekolah, itu sampai seragamnya dijual di tempat perjudian. Saudara tahu, maaf sekali, hanya tinggal yang bagian dalam. Oh iya. Mama saya dan papa saya, itu ketika saya berangkat dari kampung, mereka memberikan saya kain yang terbaik, yaitu kain khasnya orang Labuan Bajo. Bapak Ibu Saudara, kain itu kalau sekarang jutaan harganya. Tapi karena jual di tempat judi, Bapak Ibu Saudaraku, enggak sampai ratusan ribu, Pak. Waktu saya tamat sekolah, saya pulang kampung, ibu enggak tanya saya ijazahmu mana. Nilaimu bagaimana? Yang ditanya, dulu kain yang kami kasih itu mana? Bapak Ibu saya tahu, orang sana itu punya apa namanya? Kalau orang Batak itu apa ya? Ulos. Jadi itu enggak boleh dijual sebenarnya. Karena itu kekayaan orang tua. Itu hartanya orang tua yang diberikan kepada anaknya yang pergi ke tempat yang jauh. Jadi biar anaknya selalu dalam perlindungan, dalam kehangatan dengan orang tuanya. Jadi dikasih kain Bapak Ibu Saudara. Tapi karena saya nggak mikirin manfaatnya, tapi yang terpenting bisa untuk judi Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, satu kali ada hamba Tuhan dari GBI Betani. Kali ini nggak apa-apa. Karena ini baik ini. Dari Betani, datang Bapak Ibu Saudaraku, ngajak kita untuk ikut persekutuan. Jadi karena mulai sebuah gereja baru, dimulai dari sebuah persekutuan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, awalnya kami ikut persekutuan itu bukan benar-benar ikut persekutuan. Tapi kepingin dapat makanan gratis. Lalu ya Bapak Ibu Saudara, kami kepingin dapat makanan gratis. Pokoknya kita sepakati teman-teman di kos-kosan itu kita sepakat kita ikut persekutuan. Jalan kaki nggak apa-apa. Bapak Ibu benar saudaraku, namanya anak muda, ya belum berkeluarga datang persekutuan, makanan-makanan yang masih ada, yang tidak habis itu suruh kita bawa pulang. Tapi Bapak Ibu saudaraku, teman-teman saya yang lain, makanan gratis tidak membuat mereka bertobat. Tapi saya kecantol Pak. Kecantol saya. Dan saya memutuskan untuk bertobat sungguh-sungguh. Karena apa? Di persekutuan itu saya disadarkan. Loh, siapa saya ini bisa diajak ikut persekutuan di tempatnya orang kaya? Siapa kami ini? Tapi teman-teman saya yang lain nggak berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yang penting bisa makan gratis. Bapak Ibu saya enggak. Saya disadarkan di persekutuan itu, ya, karena mau buka gereja, Bapak Ibu Saudaraku, saya disadarkan, Tuhan, saya kan bukan siapa-siapa. Tapi saya diajak ikut persekutuan dan pulangnya dikasih makan, ini luar biasa. Dan saya dijamah Tuhan di situ. Nah, saudaraku begitu dijamah Tuhan dan saya mau bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Bertobat di tempat itu, Pak. Pulang. Kumpul lagi dengan teman-teman berjudi Pak. Loh ya, bertobat hanya di situ. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, biasanya Pak Pendeta yang datangin kunjungin kita Pak, dia jalan, itu kita sudah dengar langkahnya Pak. Ya, kita sudah dengar langkahnya. Oh itu Pak Pendeta datang, lalu kita bersih-bersih, kita beres-beres. Satu kali Pak, kita lagi berjudi. Pak Pendeta datang. Kita nggak tahu Pak, ternyata dia sudah berapa menit di belakang kita. Saya itu dipegang kepalanya Pak. Dipegang kepalanya Pak. Begitu noleh Pak. Haleluya, ternyata ada Pak Pendeta di belakang. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan. Saat itu kita semua bertobat. Saat itu. Saat itu. Kita semua bertobat. Pak Pendeta ngajarin kita. Habis Pak Pendetanya pulang, kita lanjut lagi Pak. Kita lanjut lagi judinya.
Bapak Ibu, saya bertobat sungguh-sungguhnya itu. Sekalipun saya masih berjudi, tapi saya mulai tertarik ikut persekutuan. Bukan makannya lagi, tapi sudah kepingin ikut persekutuan. Nah karena saya rajin ikut persekutuan, teman-teman saya satu persatu mundur Pak. Mundur. Nah salah satu pengusaha di situ melihat, loh anak muda ini jalan kaki mau datang persekutuan. Saya dibelikan sepeda Pak. Waktu itu yang punya sepeda itu orang kaya Pak. Waktu itu saya dibelikan sepeda. Hatiku berbunga-bunga dan bahagianya tak terhingga Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku, saya tinggal dengan teman-teman yang tidak mau bertobat. Saudara tahu, setan itu tidak pakai orang jauh Pak, orang di sekitar kita. Mereka tahu, oh Yusak kalau pergi persekutuan hari ini, jam ini, dia pasti berangkat. Saudara tahu, ban sepeda saya ditusuk paku sama mereka Pak. Tapi saudara tahu, orang sendiri, saya dibayarin sekolahnya Pak. Saya belum masuk kelas 3 SMA. Uang sekolah saya itu dibayarin padahal saya masih kelas 2 SMA. Sampai di sekolah saya itu kepala sekolahnya terheran-heran dan terkaget-kaget. Karena yang datang ke sekolah saya, yang bayarin sekolah saya ganteng Pak. Ganteng, cakep, putih, matanya sipit. Haleluya. Kepala sekolah begitu. Ohnya itu pulang dari sekolah, pulang ke tempatnya. Kepala sekolah panggil saya. Ini histori, benar-benar terjadi. Waktu itu panggilnya Sipri. Sipri, kamu kenal di mana orang Cina itu? Kamu kenal di mana? Saya bilang di persekutuan Pak. Dia kan gak kenal persekutuan. Oh namanya dia nama yang sana, bukan nama Alkitab. Kamu kenal di mana orang Cina itu? Oh saya kenal di persekutuan Pak. Orang Cina baik ya? Ya baik Pak. Loh kamu loh, belum naik kelas 3, tapi uang sekolahnya sampai kelas 3 udah dilunasin Pak. Saya mendapatkan kemurahan Tuhan mulai dari situ. Begitu saya bertobat, sungguh-sungguh menyerahkan diri dan berhenti berjudi Pak. Berhenti berjudi secara total. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan gerakkan anak Tuhan itu. Dia nggak ngomong-ngomong dengan saya Pak, dia langsung datang ke sekolah. Mungkin dia juga pinter, takutnya kalau uangnya lewat saya bisa untuk hal yang lain. Nggak sampai ke sekolah. Iya, Bapak Ibu Saudara, dia datang ke sekolah. Dia bayar lunas uang sekolah saya kelas 2 SMA, bahkan kelas 3 SMA, dia lunasin sekaligus. Kalau hari ini dia lihat YouTube ini, terima kasih kok buat berkatnya. Benar Pak, saya tidak pernah lupa siapa yang tolong saya. Saya tidak pernah lupa siapa yang bantu saya dari awal saya bertobat. Yang membawa saya ke persekutuan siapa, saya tidak pernah lupa. Banyak orang sudah terima berkat dari Tuhan, tapi sebentar saja mereka lupa Tuhan itu. Tapi saya diingatkan. Bapak Ibu Saudaraku, saya nggak punya komunitas di Bali. Saya datang ke Bali, memang banyak saudara di Bali, tapi bukan orang-orang yang bertobat. Bapak Ibu begitu saya ke Bali, saya cari gereja. Gereja kita waktu itu. Saya datang beribadah di sana. Bapak Ibu Saudaraku, di sana juga saya dipertemukan dengan orang yang baik. Saya rajin ikut doa pagi Pak. Rajin ikut doa pagi. Karena waktu saya ke Bali itu, yang saya cari pertama adalah gereja. Komunitas gereja. Saya datang, saya tanya. Di gereja itu, karena gerejanya bagus saudaraku ya. Saya datang ke sana, saya beribadah di sana. Ada doa pagi, ada ibadah pemuda. Saya datang. Hari pertama datang, doa pagi. Hari kedua datang, dan minggu datang ibadah. Saya tanyain. Lalu Pak Pendetanya ngajarin saya untuk pelayanan Bapak Ibu Saudara. Di situ saya belajar pelayanan. Pelayanan saya yang pertama adalah ngatur kursi Bapak Ibu Saudara.
Karena saya nggak bisa pelayanan yang lain. Ngatur kursi. Dan berjalan doa pagi, berjalan terus, doa pagi jam 5 pagi. Saudara tahu 2 kilo jalan kakinya. Gak seperti di sini. Saya nggak punya motor, jalan kaki, doa pagi. Saya rajin datang doa pagi. Salah satu anak Tuhan di situ bertanya, Yusak, kamu nggak kuliah? Saya bilang, enggak kok. Loh kenapa enggak kuliah? Saya jawab, saya enggak punya uang. Nah saya jawab itu enggak punya tendensi apa-apa Pak. Saya juga enggak berpikir saya akan dibantu enggak. Saya jawab memang saya enggak kuliah karena saya enggak punya uang. Saya mau bekerja aja. Tiba-tiba habis 2 pagi dia ngomong begini, Yusak kamu kuliah silakan daftar di mana kamu mau. Nanti kamu akan dibayar sampai kamu tamat. Bapak Ibu, saya cari kampus di Bali. Saya dibayarin sampai saya wisuda. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya dibayar. Tidak hanya itu. Saya dapat sepeda motor. Bapak Ibu terkenal waktu itu sepeda motor Krypton. Nah ini bukan iklan ya. Tapi ini benar ini. Saya dikasih motor Krypton. Tidak hanya gratis kuliah. Saya dibayarin. Motor pun saya dikasih. Bapak Ibu Saudaraku, pertobatan itu Tuhan perhitungkan. Amin. Tapi untuk suruh orang bertobat, itu susahnya setengah mati. Tapi maunya diberkati. Saya dibayarin kuliahnya. Bahkan waktu papa saya datang, saya dipinjami mobil dan bensinnya. Selama papa saya 6 bulan di Bali. Papa saya datangnya kurus, pulang gemuk Bapak Ibu Saudara. Setiap hari jalan-jalan di Bali. Saya nggak keluar uang. Nggak keluar uang. Bensin mobil disiapin untuk menyenangkan orang tuanya Pak Yusak. Silakan. Ada mobil. Bapak Ibu saya nikmati. Nggak lama kemudian saya diutus ke Jember. Ketemu dengan Bu Yusak. Ini history. Bapak Ibu, ya, saya di mimbar. Kan ibadahnya di hotel Bapak Ibu Saudaraku. Waktu saya bilang ketemu Bu Yusak di mana di hotel. Orang langsung, hah di hotel? Pak Yusak ngapain di hotel? Orang yang nggak ngerti. Jadi mereka pikir ibadah itu di gereja, bukan di hotel. Ya, Bapak Ibu saya ketemu Bu Yusak. Pertama kali Pak, waktu saya di mimbar. Dia buka pintu. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini, itu akan jadi istrimu. Benar ini. Ini nyata. Itu akan jadi istrimu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, minggu kedua dia datang dengan pacarnya. Lalu saya santai aja, oh ini berarti yang minggu lalu bukan suara Tuhan. Bukan suara Tuhan. Bapak Ibu, sekitar 8 bulan kemudian, kita itu punya kegiatan gereja. Kita punya doa 40 hari, 40 malam. Jadi karena kita 2 cabang, 40 hari pagi itu kita doa di pusat, 40 hari sorenya itu kita doa di cabang. Dan dia ikut di cabang itu. Jadi 40 hari kita ketemu. Hari pertama doa Bapak Ibu Saudara tahu, saya terima tamu kan. Dia datang, saya dudukin. Haleluya. Saya nggak pakai basa-basi, saya langsung ngomong, mau nggak jadi istriku? Iya, mau nggak jadi istriku? Dia lihat mau tolak, kasihan. Gitu. Ini pendeta, ya kasihan. Ini baru ketemu, baru mau doa. Itu hari pertama. Dia jawab dengan hikmat yang dari Tuhan, Pak. Pak Yusak, oh dia panggil Pak Yusak. Pak Yusak, kita kan ketemu selama 40 hari. Kita doa bersama-sama, nanti hari yang ke-40 saya kasih jawaban. Wow, dahsyat. Habis itu Pak, kita nggak ketemu. Maksudnya nggak ngobrol setelah itu. Karena saya selalu datang di awal. Saya duduknya, kan mimpin terus setiap 40 hari. Saya mimpin pujian penyembahan selama 40 hari. Jadi habis ibadah cuma ngobrol pulang.
Bapak Ibu, nggak sampai ke hari yang 40, hari ke-38 dia yang tarik tangan saya, Pak. Haleluya. Hari pertama saya yang tarik tangannya, hari yang ke-38 Pak ternyata dia nggak sabaran juga. Iya, haleluya. Hari yang ke-38 dia yang tarik tangan saya, Pak. Silakan duduk. Saya yang duduk, dia yang berdiri. Hari pertama saya yang berdiri, dia duduk. Ini terbalik. Lalu dia bilang begini, Pak, setelah saya berdoa, saya mau. Wah, haleluya. Berikan tepuk tangan. Ya, haleluya. Daripada dia berubah pikiran, saya bilang 3 minggu lagi saya lamar. 3 minggu lagi saya lamar. Daripada berubah pikiran kan. Mumpung dia belum sadar. 3 minggu lagi saya berdoa, Tuhan. Saya nggak mau ngajak jemaat, Pak. Takut ditolak. Saya nggak mau ngajak jemaat. Saya bilang saya hadapi sendiri aja lah. Hadapi sendiri mertuaku. Saya datang ke sana. Bapak Ibu tahu, mertuaku itu waktu saya minta dia jadi istriku. Mertuaku jawab begini, Pak Yusak, saya dan keluarga besar saya itu tidak ada alasan untuk menolak Pak Yusak jadi anggota keluargaku. Berikan tepuk tangan begitu. Haleluya. Tidak ada alasan untuk menolak Pak Yusak jadi anggota keluargaku. Keluargaku sudah menceritakan tentang Pak Yusak. Bapak Ibu, ini pelajaran. Setiap kali saya ketemu dia, mau ngapelin dia, saya datang ketemu orang tuanya. Bukan di pinggir jalan. Ada papa mamamu di dalam ya? Yaudah saya tunggu di luar ya. Kita ketemunya di luar aja. Enggak Pak, saya hamba Tuhan. Saya pendeta. Sebelum menikah saya sudah jadi pendeta. Saya wakil gembala. Saya tunjukin cara pacaran yang benar itu bagaimana. Saya datang, saya ketemu orang tuanya. Nah selama saya ketemu orang tuanya, saya nggak bawa tangan kosong. Selalu bawa oleh-oleh. Saya nggak ketemu dia. Orang tuanya yang panggil dia. Di depan ada Pak Yusak. Keluarganya dia semua panggil saya Pak. Dari yang tertua sampai yang terkecil. Saya tunjukin. Saya kasih tahu kalau saya mau bawa dia jalan-jalan. Saya ngomong apa adanya. Bu, Pak, saya mau bawa dia jalan-jalan sampai jam sekian ke sini. Saya kasih tahu. Bukan izinnya ke situ, perginya kemana gitu. Enggak, saya kasih tahu. Nanti pulangnya jam sekian. Setiap kali saya mau ngapelin dia, saya kasih tahu orang tuanya. Saya antarin sampai di rumah, sampai orang tuanya saya ketemu. Orang tuanya senang. Bapak Ibu saudaraku, begitu orang tuanya terima, saya nentukan tanggal pernikahannya. Saya sendiri tentukan tanggal pernikahannya. Mertua saya bilang, silakan Pak. Daripada orang tuanya juga berubah pikiran kan. Ya sudah. Jadi mertua saya ikut aja Pak. Saya nentukan tanggal pernikahannya. Saya langsung ngomong di situ. Pak, Bu, untuk saya menikah, Bapak Ibu, orang tua saya, saudara saya, enggak usah keluarin duit. Saya sama EN yang akan membayari pernikahan kami berdua. Orang tua datang, nikmati ibadah di hotel, nikmati pernikahan kami, acaranya, pokoknya datang makan, nikmati semuanya. Enggak usah keluar duit, kami berdua yang bayar. Bapak Ibu keluarga saya datang, saya bayarin. Itu pernikahannya di hotel. Bapak Ibu tahu, jemaat itu berebutan bayar pernikahan saya Pak. Ini histori. Kalau saya hamba Tuhan gak benar, gak mungkin ada jemaat yang rela berkorban untuk itu. Bapak Ibu sama mereka rebutan bayar makan, bayar hotel, bayar semua keperluan saya. Sampai ada satu anak Tuhan itu dia punya hotel. Bapak Ibu saudaraku, dia bilang begini, Pak Yusak yang nginap di hotel ini hanya pejabat-pejabat tinggi. Tapi kali ini ada pendeta yang tidur di sini. Silakan mau berapa malam terserah Pak Yusak. Dibayarin semua Pak. Dekorasi Pak. Kan ibadahnya di lantai 2, nikahnya di lantai 2. Dari lantai 1 sampai lantai 2. Dihiasi semua, didekor semua. Dan saya tidak keluar uang sepeser pun. Semua mereka siapin semua. Saya nggak dilibatkan. Pak Yusak duduk tenang di pelaminan. Makan, saya kan nggak tahu kalau makan di hotel itu mahal. Ternyata mahal. Udangnya yang terbaik.
Bapak Ibu, berjalan semua. Begitu juga saya diutus ke Purwokerto, saya ketemu dengan saudara yang baik-baiknya luar biasa. Itu makanya saya eman dengan saudara. Hatiku ada bersama dengan saudara. Doaku ada bersama dengan saudara. Karena orang-orang baik yang Tuhan kirim bersama-sama dengan saya di kota ini. Sekalipun secara fisik mungkin tidak selalu bersama. Tapi doaku selalu bersama dengan saudara. Karena bagi saya, saudara orang baik yang Tuhan kirim untuk sama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Tanpa saudara Tuhan kirim, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ya, bagi saya adalah doa. Saya nggak bisa membalas kebaikan saudara, tapi Tuhan yang akan membalas dari sorganya. Amin. Jadi Bapak Ibu sampai di saya dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan. Bapak Ibu saudaraku ini kasih Tuhan. Waktu saya keluar dari pelayanan yang pertama, saya nggak punya duit. Kepala SPM, saya kan waktu itu mau diutus ke Solo Bapak Ibu. Mau diutus ke Solo. Dia panggil saya di kantornya. Pak Yusak, boleh enggak? Saya telepon pemimpinmu, kamu tidak usah diutus ke Solo, dan silakan Pak Yusak tinggal di rumah saya selama Pak Yusak ada di Purwokerto. Dia orang Muslim, dia bukan orang Kristen. Boleh enggak? Saya telepon pemimpinnya Pak Yusak jangan pindah ke Solo, tetap di Purwokerto. Kalau tidak punya rumah, tinggal di rumah saya. Ini orang Muslim, Pak. Saya terharu. Ya, ada Bu Yohanes, ada yang lain waktu itu. Yang pertama yang cari rumah kemana-mana itu Bu Yohanes dan almarhum suaminya. Saya dipertemukan dengan orang-orang baik di kota ini. Makanya saya ada di kota ini. Kalau maunya saya Pak, saya tinggalkan kota ini, ngapain susah-susah. Saya datang ke sini bukan untuk menderita. Saya datang ke sini untuk melayani dengan sukacita. Amin. Saya bukan dari gereja yang kecil. Saya diutus dari gereja yang besar. Saya wakil hamba Tuhan, wakil gembala sidang. Saya diutus ke kota ini. Saya taat, saya mau, saya lakukan. Tapi di sini saya diproses Tuhan. Diuji sama Tuhan. Hatiku tulus melayani Tuhan atau tidak. Saya melayani karena ada apa-apanya atau tidak. Hati saya benar-benar diuji di kota ini. Karena hati saya diuji di kota ini. Sampai pada akhirnya ketemu dengan orang-orang baik yang di depan saya ini. Yaitu saudara semua. Amin. Tujuannya cuma satu. Kita mengerjakan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Tujuannya itu. Saya sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dalam pekerjaan Tuhan. Sekalipun harus melewati air mata. Jadi Bapak Ibu saudaraku, yang pertama, Roh Kudus itu menginsafkan orang dari dosanya. Amin. Yang kedua saudaraku, Roh Kudus itu menghibur dan menguatkan orang percaya yang sedang berada dalam tekanan karena pergumulan hidup. Jadi Roh Kudus itu menghibur dan memberikan kekuatan. Itu makanya di saat saudara lemah, ayo minta kekuatan dari Roh Kudus. 2 Korintus 1 ayat 3-4. 1, 2, 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dia sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Roh Kudus itu menghibur orang yang sedang mengalami tekanan. Orang yang sedang mengalami pergumulan. Dan mereka merasa lemah, sudah tidak kuat dan gak mampu lagi. Ayo Bapak Ibu, kita punya Roh Kudus yang memampukan kita, menghibur kita. Bahkan memberi kekuatan buat kita di saat kita lemah. Amin. Ayo minta Roh Kudus. Roh Kudus mampukan saya. Dia tidak hanya memberi kekuatan, dia juga menghibur kita. Yang ketiga Bapak Ibu saudaraku, Roh Kudus itu mengajarkan orang percaya supaya hidup benar. Sesuai dengan firman ayat Galatia 5, 22-23. Ya. 1, 2, 3.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Saudaraku, kita tidak akan pernah mampu melakukan perintah Tuhan ini kalau tidak disertai Roh Kudus. Daging kita ini maunya balas dendam, Mbak. Daging kita ini maunya lawan. Daging kita ini maunya ribut, Pak. Itu daging kita. Tapi Roh Kudus mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lemah lembut. Amin. Roh Kudus mengajarkan kita tentang kesabaran. Jadi Roh Kudus itu menuntun kita pada kebenaran. Daging kita ini maunya dosa, Pak. Tapi Roh Kudus memimpin kita pada kebenaran. Amin. Karena kebenaran itu memerdekakan kita. Yang selanjutnya, Yohanes 14 ayat 26. Ya, apa peranan Roh Kudus? Yaitu menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi menjadi terang benderang. Contohnya siapa? Nabi Nathan. Siapa yang memberitahu Nabi Nathan? Kalau bukan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan. Kata mengingatkan, kata lain itu menyingkapkan. Apa yang kamu tidak ketahui, Roh Kudus itu yang akan memberitahu. Dosa-dosa yang tersembunyi. Bagaimana supaya tahu? Roh Kudus yang akan berperan di situ. Itu makanya minta pimpinan Roh Kudus, tuntunan dari Roh Kudus. Hal-hal yang berat, hal-hal yang susah, yang kita nggak tahu gimana caranya, ya minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya. Ya Roh Kudus itu singkapkan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara ya. Yang terakhir. Apa peran Roh Kudus? Yaitu mengajarkan kita supaya kita selalu intim dengan Tuhan. Ya, mengajarkan kita supaya selalu intim dengan Tuhan. Roh Kudus yang mengajarkan kita. Roma 8 ayat 26. Baca 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan kita untuk selalu hidup intim dengan Dia. Caranya kita intim dengan Tuhan ya berdoa. Di saat kita sudah nggak tahu gimana caranya berdoa. Karena saking beratnya beban. Sampai doa aja udah susah. Roh Kudus yang akan menyampaikan itu kepada Bapa di sorga. Amin. Apa yang menjadi keluhanmu dan kesulitanmu. Itu makanya buka hatimu biar Roh Kudus berperkara dalam hidupmu. Tinggal diam dalam hidupmu, pimpin hidup saudara. Jadi ada 5 hal yang menjadi peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama Roh Kudus itu mengisafkan, menyadarkan orang dari dosa. Ya, kalau orang tidak sadar-sadar maka Tuhan yang akan berurusan dengan orang itu. Yang kedua Roh Kudus itu menghibur dan menguatkan. Orang percaya ketika orang percaya itu menghadapi masalah, kesulitan dan pergumulan. Hadapi tekanan, Roh Kudus yang memberi kekuatan dan menghibur dia. Supaya dia tetap kuat. Ya. Dan juga yang ketiga, Roh Kudus itu mengajarkan supaya kita hidup dalam kebenaran. Daging kita ini susah untuk hidup benar. Susah untuk hidup taat. Tapi ketika ada Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus itu yang mengingatkan kita dan memampukan kita supaya kita hidup benar. Sesuai dengan firman. Ya. Jadi saudaraku dan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Dan mengajarkan kita untuk kita hidup intim. Itulah peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku kesimpulannya, ayo berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Minta Roh Kudus tolong saya, bantu saya. Karena saat-saat tertentu daging kita ini, fisik kita ini lemah, Pak. Tekanannya begitu berat, pergumulan yang begitu berat. Tapi ketika roh itu kita aktifasikan,
roh itu kita terus rawat dan pelihara, kita bangun terus roh kita. Di saat fisik kita lemah, roh itu akan tetap menguatkan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ayo mari hidup dipimpin oleh roh, biar hidupmu berkenan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Responi firman Tuhan ini. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jam malam setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari Roh Kudus penuhi hati kami, Roh Kudus. Pimpin dan tuntun kami, mampukan kami Roh Kudus. Engkau yang menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, Engkau yang menghibur dan menguatkan orang yang lemah oleh karena pergumulannya. Engkau yang menuntun kami kepada kebenaran. Engkau yang mengajar kami bagaimana caranya berdoa untuk selalu intim dengan Engkau. Tuhan memberkati umat-Mu. Sertai setiap kami ya Roh Kudus. Berkaryalah dan bekerjalah dalam hidup kami, sehingga hidup kami terus dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Hidup kami berkenan kepadamu. Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, bisnis, keuangan, dan kesehatan. Tuhan memberkati rumah tangga. Tuhan memberkati orang tua dan para anak-anak. Tuhan memberkati kesehatanmu. Di dalam nama Yesus Tuhan, terjadi pemulihan dan kebangkitan dan kebangunan rohani ketika Roh Kudus memimpin hidupmu. Tuhan memberkati setiap keuangan dan taburanmu, makan minummu diberkati Tuhan. Berkati tempat ini ya Tuhan.